Nice belly run. You wanna know what I think? It's gonna be okay! Sarah! Halo Rakyat Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini saya akan merangkum alur cerita The Roommate yang rilis tahun 2011. Film yang bergenre misteri ini menceritakan tentang kehidupan Sarah yang tinggal di asrama kampus satu kamar dengan wanita yang mengalami sedikit masalah dengan kejiwaannya, di mana wanita itu sangat terobsesi dengan Sarah. Karena kecemburuan yang begitu tinggi terhadap orang-orang yang mendekati Sarah, akhirnya dia menghabisi orang-orang yang dekat dengan Sarah. Oke, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good, susu real good. Di awal cerita kita akan melihat Sarah menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas Los Angeles. Di hari pertama, Sarah merapikan barang-barang di asrama yang tak terlalu jauh dari kampus. Di asrama, Sarah berkenalan dengan Tracy, mahasiswa baru yang sama sepertinya. Hey, I'm Tracy. Sarah. Malam hari, saat Sarah menunggu teman sekamarnya, Tracy datang bersama teman sekamarnya yaitu Kim, ingin mengajak Sarah pergi ke suatu acara. Sebagai perkenalan, Sarah menerima ajakan Tracy. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Drummer musik yang berpartisipasi dalam acara itu selalu menatap Sarah. Saat Sarah mengambil minuman, pria itu dengan sengaja menabrak Sarah hingga minumannya tumpah membasahi baju Sarah. Kemudian pria itu memberikan handuk kepada Sarah dan menggunakan kesempatan itu untuk berkenalan dengan Sarah. Dia bernama Stephen. Saat obrolan mereka berlangsung, Tracy sudah terlihat mabuk dan mulai nakal. Sarah, I think you better come here. Karena itu mereka pulang diantarkan oleh Stephen. Sarah mulai terlihat akrab dengan Stephen dan memberikannya satu kecupan manis sebagai tanda terima kasih. Saat di kamar, Sarah bertemu dengan Rebecca, teman satu kamarnya yang telah datang. Karena Sarah dalam keadaan sedikit teler, dia tidak sempat bercerita dan langsung tertidur. Oh ya, Sarah adalah orang yang sangat mencintai fashion dan bercita-cita ingin menjadi desainer hebat. Sedangkan Rebecca adalah orang yang sangat menyukai seni lukis, bercita-cita ingin menjadi pelukis hebat. Saat Sarah terbangun sekitar jam 3 sore, terlihat Rebecca masih merapikan barang-barangnya. Dia sedikit bercerita dengan Rebecca, kemudian Rebecca mengajaknya ke perpustakaan kampus ingin mencari buku. Saat memilih buku, Sarah menerima telepon dari Jason, mantannya. Setelah selesai, Rebecca bertanya, siapa yang menelpon? Sarah mengatakan itu mantannya. Dia sama-sama mendaftar dengan Sarah di universitas itu, tapi sayang dia tidak diterima. Hari berikutnya, Sarah memperkenalkan Rebecca kepada Tracy dan Kim, begitupun sebaliknya. Hanya sedikit bercerita, Sarah harus pergi karena ingin mengikuti kelas desain pertamanya. Sarah sampai di sana saat kelasnya sudah usai. Sarah menghampiri dosen yang bernama Robert itu dan mengatakan dia sangat ingin mengikuti kelasnya. Tapi sayang kelas Robert sudah penuh. Don't worry, intro design has 3 other sections. That's okay. I'll take it next year. Karena melihat kesungguhan Sarah, akhirnya Robert menerima Sarah mengikuti kelasnya. Sampai di asrama, Sarah bercerita dengan Rebecca tentang kehidupan pribadinya, mulai dari tentang sahabatnya yang bernama Irene yang telah sukses menjadi desainer hebat, dan tentang kakaknya yang bernama Emily yang meninggal saat berusia 9 tahun. Rebecca juga menceritakan tentang rumahnya yang tak terlalu jauh dari asrama itu. Oh, you're from here? 20 minutes away? Wow, that must be nice. Go home on the weekends, free laundry, free meals. Yeah, not gonna happen. Why? Let's just say nothing is free in my house. Saat itu Tracy menghampiri kamar Sarah, mengajaknya ke klub malam, dan Sarah menerima ajakan Tracy. Sedangkan Rebecca tinggal di rumah karena dia tak terlalu menyukai klub malam. Saat di klub, ada pria yang menghampiri Tracy untuk goyang dumang. Sebagai teman yang pengertian, Sarah meninggalkan Tracy untuk sementara. Saat ia kembali, ternyata Tracy sudah pergi melakukan cikidi papau dengan pria yang tadi. Akhirnya, Sarah meminta Rebecca untuk menjemputnya. Hari-hari berikutnya, Rebecca mengajak Sarah ke salah satu pameran lukis. Di perjalanan pulang, mereka terlihat semakin akrab, dan Rebecca terlihat orang yang sangat asik. Saat melihat studio tato, Rebecca mengatakan seni lukis yang belum dimiliki adalah tato. Kemudian Sarah memamerkan tato yang berada di dadanya, yang bertuliskan Emily, nama saudarinya yang telah tewas. Di pagi hari, Sarah menjalankan rutinitasnya seperti biasa, yaitu jogging. Sedangkan Rebecca yang di kamar melihat barang-barang pribadi Sarah, dan dia juga mengenakan kalung peninggalan saudari Sarah. Di sisi lain, Sarah yang hendak pulang melihat anak kucing yang imut di trotoar jalan. Sarah pun membawa kucing itu ke asrama dengan sembunyi-sembunyi.
Karena salah satu aturan di asrama itu tidak boleh memelihara binatang. Rebecca yang melihat itu, ternyata dia juga menyukai kucing. Dan mulai sekarang, itu akan menjadi rahasia mereka berdua dan memutuskan untuk memelihara kucing tersebut. Kemudian Sarah melihat Rebecca telah lancang mengenakan kalungnya. Rebecca membukanya dan minta maaf pada Sarah soal itu. Is that my necklace? You can borrow anything of mine except for this. It's my sister's. I'm sorry. It's okay, you didn't know. Sebagai wanita yang mandiri dan tahu diri, Sarah mengisi waktu luang kuliahnya menjadi pelayan di salah satu warung untuk mencari uang tambahan. Dia dihampiri Stephen yang ingin mengajaknya makan malam. Pastinya Sarah menerima ajakan Stephen. Sampai di asrama, Sarah bertemu lagi dengan Tracy. Di sana Sarah sedikit kesal di mana Tracy telah meninggalkannya malam itu. Tracy meminta maaf karena malam itu dia kilaf. Sarah pun memaafkan Tracy. Di sisi lain, Rebecca diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Sampai di kamar, Rebecca juga mengajak Sarah ke salah satu pameran pelukis hebat. Walaupun sedikit keberatan, akhirnya Sarah ikut karena melihat Rebecca telah membeli 2 tiket. Dan Sarah pun membatalkan makan malamnya bersama Stephen. Di hari berikutnya, kejanggalan mulai terjadi. Di mana Rebecca duduk di depan kamar Tracy hingga membuat Tracy terkejut. Rebecca tidak berbicara sama sekali. Dia hanya menatap Tracy dengan tatapan sinis. Dan pastinya itu membuat Tracy sangat takut. Tracy mengatakan tentang hal itu kepada Sarah saat di kampus. Itu membuat Sarah bertanya, apa tujuan Rebecca melakukan itu? Tracy juga tidak tahu apa tujuannya meminta Sarah menanyakan kepada Rebecca. Dan percakapan mereka diperhatikan oleh Rebecca dari kejauhan. Fashions fade, but style is eternal. You said wrong. Saat selesai kelasnya, Rebecca telah menunggu di depan dan membawakan Sarah minuman. Kemudian, Sarah menanyakan yang diceritakan Tracy tadi. Rebecca mengatakan justru sebaliknya. Tracy lah yang telah membuatnya takut saat di kamar mandi. Karena tak ingin memperpanjang masalah yang bertele-tele itu, Sarah bergegas pergi ingin menemui sahabatnya Irene. Kemudian dia menghampiri Stephen ingin meminta maaf tentang masalah yang kemarin. Sedangkan Rebecca sudah bertindak semakin brutal kepada Tracy. Dia menakut-nakuti Tracy saat di kamar mandi. Kemudian dia menyerang Tracy dan mengatakan Tracy adalah pengaruh yang buruk bagi Sarah. Tidak lupa Rebecca mengancam Tracy. Jika Tracy mengatakan tentang hal ini kepada orang lain, maka dia akan membunuhnya. Sebagai peringatan, Rebecca mencabut cincin yang ada di perut Tracy. Kemudian, Rebecca menunggu kepulangan Sarah di kamar. Saat Sarah pulang diantar Stephen, dengan alasan yang kurang jelas, Rebecca marah kepada Sarah yang pulang terlalu malam. Where were you? I kept on calling and calling. I'm glad you're okay. You got a curfew? No. Esoknya saat di kampus, Sarah dan Stephen bercerita mengenai Rebecca yang marah-marah gak jelas semalam seperti ibu tiri. Dan Sarah mulai merasakan keanehan dari Rebecca. Seperti biasa, Rebecca memperhatikan pembicaraan mereka dari kejauhan. Dan Rebecca mulai menyelidiki Stephen. Hari berikutnya, Sarah menghampiri Tracy, menanyakan kenapa Tracy pindah dari asrama sebelumnya. Terlihat saat percakapan itu, Tracy sangat takut melihat kedatangan Rebecca. Malam hari saat Sarah berkencan dengan Stephen, di mana Sarah sangat malas pulang ke asrama setelah melihat perlakuan Rebecca kemarin. Dan dia lebih memilih tidur di tempat Stephen, dan sudah pasti melakukan ciki di papau. Di sisi lain, Rebecca menunggu kepulangan Sarah hingga larut malam. Sarah yang tak kunjung pulang, Rebecca pun terlihat semakin gelisah. Kemudian Rebecca mendengar ponsel Sarah yang tertinggal berbunyi di lacinya. Dan itu adalah Jason yang menghubungi Sarah. Rebecca menerima panggilan Jason berbicara seolah-olah dia Sarah. Rebecca mengatakan dengan penuh hasrat dia sangat merindukan Jason. Lalu mengatakan jika Jason juga merindukannya, maka buktikan. Dalam kata lain, kunjungi ke sana. Di akhir panggilan, Rebecca meminta Jason untuk berhenti menghubunginya atau Sarah. Dan sampai di sini, apa tujuan Rebecca ini sebenarnya? Apa dia sengaja mengacaukan hubungan pertemanan Sarah? Atau dia mempunyai suasana hati yang berubah-ubah setiap saat? Pagi-pagi, Sarah pulang dari kediaman Jason. Rebecca menyambutnya dengan suasana hati yang ceria. Saat itu, kucing mereka berlari keluar kamar dan dilihat oleh salah satu pekerja asrama. Dan dia meminta Sarah untuk melepaskan kucingnya, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas peraturan di sana. And if you keep her, I lose my job. Do we understand each other? Yes. Scene berpindah, Sarah berkunjung ke kediaman Irene. Saat itu Rebecca menelpon.
meminta Sarah menanyakan kepada Irene, mungkin Irene mau menampung kucing mereka. Tapi sayang, Irene tidak bisa karena dia sering pergi jauh urusan pekerjaan. Sebagai seorang sahabat, Irene mengajak Sarah untuk tinggal bersamanya, agar lebih bebas melakukan apa saja termasuk memelihara kucing. Sampai di asrama, Sarah pun menceritakan itu kepada Rebecca. Dan Rebecca sedikit bersikeras mengajak Sarah untuk tetap tinggal bersamanya. Space. I don't want more space. I want. It's just something to think about. Malam hari saat Sarah bekerja, di sisi lain Rebecca yang menganggap kucing adalah penyebab Sarah ingin pindah. Dia membunuh kucing itu dengan cara memasukkannya ke dalam mesin cuci. Saat Sarah pulang, Rebecca memasang wajah sedih mengatakan kalau kucing mereka telah hilang. Keesokan hari saat di kampus, Rebecca mengajak Sarah untuk menghabisi hari syukuran di rumahnya. Di sini kita kurang tahu pasti hari syukuran yang dimaksud, sepertinya itu budaya di daerah sana. Di hari yang sama, Robert melakukan pertemuan dengan Sarah. Dia ingin mengajak Sarah ke Paris, ingin memperluas pengetahuan tentang fashionnya. Saat pembicaraan itu, Robert langsung mencium Sarah. Dan Sarah yang takut dengan tingkah Robert, dia langsung pergi dari sana. Sarah menceritakan tentang hal itu kepada Rebecca. Dan Rebecca kurang terima mendengar pernyataan Sarah. Malam hari, dia menghampiri Robert ke kantornya. Mengatakan dia ingin mengambil kelas Robert dan sedikit memancing Robert. Robert yang menganggap itu rezeki nomplok langsung berbuat nakal kepada Rebecca. Dan saat itu, Rebecca berteriak-teriak meminta Robert untuk berhenti. Dan dia merekam percakapan-percakapan yang tertentu seolah-olah Robert lah yang telah melecehkannya. Get off of me! Stop it! Stop! Wait! No! Shut up! Get off of me! Don't! Stop! Leave me alone! You're hurting me! Stop! Just tell me. I'll do anything. What? I said, kiss me. Saat kelas Sarah di hari berikutnya, Robert digantikan oleh Profesor Jacob. Karena rekaman tentang Robert yang menyakiti mahasiswa sudah dikirim ke pihak kampus. Di sisi lain, Rebecca pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Malam hari seperti biasa, Sarah sibuk di tempat kerjanya. Sedangkan Rebecca memukul dan menyakiti dirinya sendiri di kamar. Karena hanya ingin mencari perhatian Sarah. Yang di luar dugaan, Rebecca rela menyayat perutnya dengan pisau demi hal itu. Saat Sarah pulang, pasti dia merasa khawatir melihat tubuh Rebecca yang dipenuhi memar dan luka. Rebecca mengatakan dia diserang oleh preman saat mencari kucing mereka yang telah hilang. Alangkah penuh dramanya hidup Rebecca. Rebecca, you need to. And then the police. I can't. You're Better. You still need to talk to the police. Sarah, please. I only want you to know. Rebecca. Don't tell anybody, please. Okay, I won't tell him. Pagi hari dengan sangat terpaksa, Sarah harus meninggalkan Stephen. Karena dia harus mengikuti permintaan Rebecca, yaitu menghabiskan hari syukuran di rumah Rebecca. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Rebecca. Rebecca memperkenalkan Sarah kepada kedua orang tuanya, dan begitu pun sebaliknya. Terlihat Rebecca memiliki sifat yang sangat dingin kepada kedua orang tuanya. Begitupun dengan ayah dan ibu Rebecca yang terlihat tak pernah menentang perkataan Rebecca. We didn't think you'd make it. Why wouldn't I? What do you mean nothing? That's not nothing. Leave it alone. Hanya sedikit bercerita, Rebecca mengajak Sarah untuk beristirahat di kamarnya. Sarah melihat lukisan wanita cantik di kamar Rebecca. Sarah bertanya tentang wanita itu. Rebecca mengatakan itu adalah lukisan wajah penjaga sekolahnya dulu, yang sangat sulit diceritakan historinya. Hanya menghabiskan satu hari di sana, mereka bersiap-siap ingin kembali ke asrama. Saat Sarah di lantai bawah, ibu Rebecca menghampiri Sarah dan menanyakan apakah Rebecca masih mengkonsumsi obatnya, dan Sarah belum mengetahui tentang hal itu. Akhirnya percakapan mereka terhenti dengan kedatangan Rebecca. Sebelum pulang, Rebecca mengajak Sarah mengunjungi SMA-nya dulu. Di sana mereka bertemu dengan wanita yang ada di lukisan Rebecca. Tapi wanita itu terlihat takut dan menghindar dari Rebecca. Kemudian Rebecca menghampirinya lalu memperkenalkan Sarah kepadanya. Tapi wanita itu malah berkata kepada Rebecca, mengatakan, "Rebecca, kita tidak pernah berteman selama ini." We were never friends. Dan Sarah yang mendengar itu makin penasaran dengan kehidupan Rebecca. Sampai di asrama, tingkah Rebecca sedikit berbeda dari biasanya. Dia mengatakan ingin pergi keluar telah mendapatkan inspirasi baru. Saat itu, Sarah yang masih penasaran dengan perkataan ibu Rebecca, memeriksa barang-barang pribadi milik Rebecca. Dan Sarah menemukan obat yang dikatakan oleh ibu Rebecca. Saat itu terlihat Stephen menghampiri Sarah ke sana. Dan mereka berdua mencari tahu tentang obat itu di internet. Mbak Google mengatakan, obat itu digunakan untuk orang yang mengalami masalah kejiwaan.
yang suka mengasingkan diri dan suasana hati yang berubah-ubah setiap saat. Dan obat itu masih terlihat penuh dan belum berkurang sama sekali. Di sisi lain, Rebecca yang tadi keluar pergi ke klub malam, dan sebelumnya dia mengatakan tidak suka dengan klub malam. Di sana, Rebecca bertemu dengan wanita yang suka kepadanya. Lalu mereka melakukan cekidi papau. Setelah tidak pulang semalaman, sekarang Rebecca meminta Sarah menemaninya membuat tato. Sarah pun mengikuti permintaan Rebecca. Saat selesai, betapa terkejutnya Sarah, Rebecca membuat tato nama saudarinya di posisi yang sama. Kemudian meminta Sarah menganggapnya sebagai Emily saudarinya. Tingkah Rebecca itu membuat Sarah sedih dan semakin takut setelah mengetahui latar belakang kehidupan Rebecca yang sedikit aneh. Sarah? Karena merasa cemas, Sarah dengan cepat berkemas memutuskan pindah ke kediaman Stephen untuk sementara, menjelang Irene pulang dari pekerjaannya, dan Sarah tak menemukan lagi kalung peninggalan saudarinya. Beberapa hari kemudian, Jason menghampiri Sarah ke asramanya. Jason mencoba menghubungi Sarah, tapi Sarah merasa tak enak menjawab panggilan Jason di dekat Stephen. Akhirnya Jason masuk dan mengetok pintu kamar Sarah. Karena tak mendapatkan respon, Jason menulis surat untuk Sarah yang mengatakan dia menginap di salah satu hotel dan telah dituliskan alamatnya. Dan surat itu dibaca oleh Rebecca yang berada di kamar. Dengan niat buruk, Rebecca ingin menghampiri Jason. Dia berdandan layaknya seperti Sarah, mewarnai rambut, memakai parfum, topi dan kalung Sarah yang telah disembunyikan. Dan sampai di hotel, Rebecca mengambil kartu member hotel di keranjang penjaga yang sedang bertugas. Dia masuk ke kamar Jason, membuka baju dan celananya, lalu terjun bebas ke atas ranjang. Jason pun terbangun. Dengan keadaan arwah belum terkumpul, dia melihat ke arah dada Rebecca yang bertuliskan tato Emily dan kalung yang biasa dikenakan oleh Sarah. Dia menganggap itu benar-benar Sarah. Saat sesi pergangan, dengan sadis Rebecca membantai Jason hingga almarhum. She doesn't love you. Di sisi lain, Sarah menerima pesan dari Irene memintanya berkunjung ke sana. Sarah pun bergegas ke sana. Dan Stephen yang telah janjian dengan Sarah mencoba menelpon Sarah. Sarah mengatakan dia buru-buru menemui Irene dan meminta Stephen untuk menemuinya di sana. Saat Sarah sampai di sana, Sarah. Irene sudah diikat dan Rebecca menodongkan pistol kepada Sarah. Rebecca mengatakan kekesalannya karena Sarah telah meninggalkannya. Padahal apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk melindungi Sarah. Mulai dari menyingkirkan Tracy, kucing, Robert, dan Jason. Dan Sarah pun mengetahui hal buruk telah terjadi kepada Jason. Now we can start all over again. I forgive you. Saat Rebecca ingin menghabisi Irene, akhirnya terjadi pergelutan di sana. Saat perkelahian itu, pistol Rebecca terlempar keluar kamar. Saat dia ingin mengambilnya kembali, Sarah menutup pintu itu dari dalam. Kemudian Sarah menelpon seseorang ingin meminta bantuan. Ternyata teleponnya sudah tak berfungsi. Lalu Irene menyuruh Sarah keluar dari jendela mencari bantuan. Dan itu tinggi. Sarah, jangan lompat, dek. Sedangkan Rebecca berhasil membobol pintu kamar itu. Saat dia ingin menembak Irene, Stephen datang. Akhirnya peluru itu hampir saja mengenai Sarah dan membuatnya nyaris terjatuh. Dan Stephen berhasil membuat Rebecca sekarat. Kemudian Stephen membantu Sarah. Dan seperti biasa, yang jahat pasti kuat. Rebecca memukul Stephen dari belakang hingga pingsan. Kemudian Rebecca membantu Sarah untuk naik ke atas. Di sana, Sarah mendapatkan beceng Rebecca dan ingin menembak Rebecca. Dan pelurunya kosong. Melihat Sarah telah berniat ingin membunuhnya, Rebecca menyerang Sarah secara brutal. Dan Sarah mencoba menggapai pisau yang keluar dari tas Rebecca. Naasnya Sarah sudah sekarat. Dan Sarah mengatakan, You were never my friend. akhirnya Rebecca tewas ditikam dari belakang. Kemudian Sarah mengambil kalungnya kembali. Di ending film ini, Sarah kembali ke asramanya. Selesai. Itulah akhir dari kisah Sarah, mendapatkan teman yang mempunyai suasana hati yang kurang jelas. Dan kita tidak diberikan kejelasan pasti tentang jasad Jason dan Rebecca untuk selanjutnya. Dan bagaimana tanggapan kedua orang tua Rebecca menerima tragedi itu. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.